Lagi dengan saya di channel yang nggak guna ini. Hari ini ada kabar duka dari pihak Jokowi, yaitu tameng dia yang paling kuat dan mempunyai profil seorang pengacara harus jatuh ke dalam vonis hukuman penjara 1,5 tahun dan denda 200 juta. Kalau tidak dibayar, maka ditambah 4 bulan kurungan. Ya, seperti yang kita ketahui, Rasman ini dulunya itu seorang pengacara. Dia itu semakin tenar saat membela Ik-5 Kim, yaitu asisten pribadinya Hotman Paris yang katanya dilecehkan oleh Hotman Paris. Nah, dalam pembelaannya itu di konferensi persnya dia itu melontarkan kata-kata yang keras yang membuat Hotman Paris tersinggung karena sudah mengarah pencemaran nama baik. Tentunya sekelas seorang Hotman Paris nggak mungkin tinggal diam digituin. Dilaporkanlah Rasman ini ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Dan seperti yang kita ketahui, akhirnya dia tumbang juga masuk jeruji penjara. Dan ironisnya, vonis ini dibacakan tanpa dia hadir di pengadilan. Katanya sih dia itu keluar negeri tanpa izin. Nah, kalau kita lihat rekam jejaknya Rasman ini, dia itu sangat keras sekali membela Jokowi. Bahkan dia itu pernah mendirikan yang namanya organisasi Kami Jokowi. Tujuannya jelas, untuk mengkonsolidasi pendukung-pendukung Jokowi untuk membela kasus ijazah Jokowi. Tapi nasib dia berkata lain. Dia harus dihukum penjara 1,5 tahun, padahal kasus ijazah Jokowi belum selesai. Ini tentunya membuat kita menjadi sedikit berpikir, kenapa para pendukung-pendukung Jokowi ini semakin lama semakin banyak yang berjatuhan dari kasus hukum pribadi, dari orang-orangnya yang masuk penjara karena korupsi, dan berbagai hal. Apakah ini politik di Indonesia, di mana para penguasa yang paling utama belum tersentuh, tetapi para pendukungnya udah mulai berjatuhan satu persatu. Ini yang membuat kita bingung ya. Jadi kalau bisa itu para pendukung Jokowi janganlah terlalu keras. Kita nikmatin saja hidup ini, kita nikmatin dramanya. Ijazah ini kan belum jelas asli atau palsu. Kita ikutin beritanya, kita saling share, kita saling memberikan informasi yang benar-benar bagus agar ijazah ini bisa terkuat. Entah asli atau bukan, yang terpenting sesuai keadaan. Nah, ada info yang terbaru ini sangat menarik sekali. Roy Suryo itu sekarang juga sedang menghadapi kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini nanti Roy Suryo akan jatuh ke dalam jeruji penjara ataukah dia akan menang? Karena kalau pencemaran nama baik atas tuduhan ijazah palsu, tentunya Pak Jokowi harus bisa membuktikan bahwa ijazahnya itu asli. Lantas bagaimana caranya Pak Jokowi ini membuktikan ijazahnya itu asli kalau dia tidak menunjukkan ijazah aslinya itu? Padahal kita semua tahu
rakyat Indonesia itu sebenarnya tidak peduli dengan drama-drama ijazah ini. Dia juga nggak peduli dengan Roy Suryo, dia nggak peduli dengan apapun. Dia itu, masyarakat itu hanya ingin tahu, ingin lihat Jokowi itu benar-benar punya ijazah asli atau enggak. Sebenarnya cuma sederhana itu. Tetapi nyatanya sampai detik ini Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Entah apa yang terjadi, entah apa yang dipikirkan Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi seperti itu. Sebagai seorang negarawan ya, apalagi dia itu kan mantan presiden, seharusnya dia itu bisa menghentikan polemik ijazah ini dengan cepat dengan menunjukkan ijazah. Apalagi kita kan tahu negara kita saat ini kan punya banyak masalah seperti hukum, kriminalisasi, dan ekonomi juga sedang lagi nggak baik-baik saja. Bahkan kemarin juga ada demo besar-besaran. Tetapi kenapa Pak Jokowi tidak melihat ini? Sehingga malah kemarin terkesan haus kekuasaan dengan mengatakan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Padahal Indonesia lagi sedang sulit-sulitnya, di mana ada demo besar kayak gitu, kerusuhan di mana-mana seperti itu. Malah Pak Jokowi seolah-olah memikirkan jabatan anaknya. Apakah jabatan ini benar-benar hanya untuk kepentingan rakyat atau untuk mengabdi kepada rakyat, atau Jokowi itu sebenarnya mengincar jabatan agar dia bisa mengamankan isu ijazah ini? Karena seperti yang kita ketahui, kalau jabatan di atas bisa mengendalikan instansi-instansi pemerintah yang ada di bawahnya. Seperti yang kita ketahui, ada banyak berita-berita tentang kriminalisasi dengan menggunakan yang namanya bukti-bukti yang direkayasa. Tentunya ini membuat kita menjadi pusing. Sebenarnya hukum kita itu adil atau tidak, karena bukti saja bisa direkayasa, bisa didatangkan, bisa dibuat, dan bahkan yang ada juga bisa lenyap. Ya, seperti yang kita lihat-lihat di berbagai video di medsos ini, dari kritik-kritik Rismon juga kelihatan, dari kritik-kritik para pengamat hukum juga udah dijelaskan. Begitu ngerinya negeri ini yang bisa membuat atau merekayasa bukti-bukti agar memberatkan salah satu pihak. Tentunya ini membuat masyarakat semakin ragu dengan keadilan yang ada di negeri kita ini. Semoga negara kita semakin baik, semakin maju.